Jadi yang ada yang orang mukul nggak kena mental gitu ya? Iya. Oke. Itu juga banyak, bukan cuma di Indonesia loh, bahkan di luar juga. Oh, di luar negeri ada? Di luar negeri juga. Saya pernah membuat juga video kayak gitu, misalkan ada yang dipukul mental. Ketika diajak sparring sama MMA, nggak sampai 1 menit KO. 15 detik kalau nggak salah ya, ada video. Jadi di mana fungsi kekuatan tadi? Nah, mungkin itu sama juga yang di Indonesia ya. Oh iya. Apalagi jangan sampai mengatasnamakan pencak silat gitu ya. Itu ya dia. mungkin mereka ada pandangan sendiri. Ini pandangan saya, mungkin kalau saya salah ya ini pandangan saya. Iya, betul. Kalau pandangan saya secara atlet ya. Yang pukul mental itu saya belum pernah melihatnya langsung ya. Jadi rata-rata yang saya ketahui yang pukul mental itu adalah timnya sendiri. Oh, timnya sendiri? Iya sih emang. Saya sih pengen misalkan ada yang gitu, saya yang praktekin. Iya. Saya yang praktekin. Iya, tapi kalau bonyok jangan nyalain gua gitu ya. Dan juga mukulnya itu kan setiap mukul mental nih. Coba dipraktekin mukul sambil ngelompat nih, Superman punch gitu. Jadi kan mentalnya bisa ke atas tuh. Oh, namanya Superman punch ya? Iya, jadi ngelompat jadi sambil mukul gitu kan. Jadi gini guys, straight lompat, mukul dari atas. Kalau emang ke atas juga. Kalau mentalnya ke atas lagi kayak terbang gitu, itu beneran ya, bisa jadi beneran. Iya. Dan saya hormat. Iya, kita hormatin banget. Tapi kalau cuma Kan kalau sambil ngelompat masih jatuhnya ke sini juga berarti itu sekedar trik aja gitu. Bukan trik sih, tapi belief system lebih tepatnya ya. Cuma kepercayaan dia terhadap gurunya yang seakan-akan sakti gitu kan. Jadi dia nggak bisa nonjok. Dan jangan juga sampai membawa-bawa agama juga. Nah, itu banyak nih di channel-channel sebelah. Kalau memang ilmu itu berfungsi ya. Kalau memang berfungsi, coba nih ke medan perang. Mungkin peluru, pistol udah nggak main lagi. Orang udah belajarnya mungkin jarak jauh kayak gitu aja. Iya, enak ya. Perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Abuya Dr. Adil Akhyar dari Medan. Kali ini dunia YouTuber sudah memporak-porandakan istilah-istilah tenaga dalam, ilmu kebatinan sebagai sesuatu hal yang ada hubungannya dengan jin, dengan sihir, dengan sulap. Bahkan dikait-kaitkan dengan dunia hipnotis. Masya Allah. Saya hanya akan menguraikan sedikit saja. Sahabat Nabi itu rata-rata memiliki kemampuan yang bukan karomah, tapi memang betul-betul diolah oleh mereka, kemampuan fisik mereka, atau istilahnya kraftologi. Jadi kekuatan tenaga dalam yang diolah oleh mereka karena dianugerahkan oleh Allah, karena mereka orang-orang takwa, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga rahasia alam dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Tamim Dari radhiyallahu taala anhu, dia bisa menggiring lahar. Dan pada waktu itu banyak juga sahabat-sahabat yang lain. Kenapa tidak disuruh sahabat-sahabat yang lain? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tahu bahwa Tamim Dari radhiyallahu anhu memiliki kemampuan itu. Gunung Merapi meletus, maka Tamim Dari yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk menyelesaikan masalah Gunung Merapi. Bayangkan, lahar dia giring. Hadirin yang mulia. Kemudian Uqbah bin Amir berjalan di atas lautan dengan pasukannya menuju Amerika. Bukan sendiri saja, tapi dengan pasukannya menuju Amerika. Uqbah bin Amir. Ini kekuatan apa? Kekuatan jin kah? Sihir kah? Nah, kemudian ada lagi sahabat Nabi, Qaqqa' Amr at-Tamimi radhiyallahu anhu. Kekuatannya sama dengan kekuatan 1000 prajurit yang terlatih. Bukan sama dengan kekuatan manusia biasa, tapi prajurit yang terlatih. Al-Bara' bin Malik, kekuatannya sama dengan kekuatan 100 orang tentara yang terlatih. Bahkan Al-Bara' bin Malik dalam satu hadis, beliau sebelum perang masuk ke dalam istana, melompati tembok istana. Hadirin yang mulia, tembok istana bukan 2 meter, 3 meter, tapi 15 meter, 20 meter. Itu bukan lompat namanya, tapi terbang. Pakai apa terbangnya? Pakai pesawat, pakai drone, pakai tali, pakai lompat galah. Hadirin yang mulia, ada yang di bawah mereka, bukan sahabat, hadirin yang levelnya, tabi'in. Tidak begitu terkenal, tapi terkenal di alam Jabarut dan terkenal di alam-alam di komunitas ilmu kebatinan yang mendalami kebatinan. Mereka cukup terkenal. Siapa? Abu Muslim al-Yamani. Abu Muslim al-Yamani ini tidak mempan dibakar. Bahkan Musailimah al-Kadzdzab menangkap Abu Muslim al-Yamani, kemudian dibakar dengan tumpukan api sampai apinya padam. Abu Muslim al-Yamani tidak terbakar. Lalu Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu ini melepaskan Abu Muslim. Dia katakan, wah ini bahaya orang seperti ini kalau dilihat oleh orang-orang, dia kebal. Maka akhirnya dilepaskan. Akhirnya Abu Muslim al-Yamani pergi ke Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cium keningnya. Dikatakan oleh Sayyidina Umar, inilah orang yang mewarisi ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diperkenalkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Ali, inilah orang yang mewarisi ilmu Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan hadirin mulia, ini orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam yang terlatih. Kita jangan gagal faham.
Dan kita jangan dibodoh-bodohin orang yang hanya baru setahun 2 tahun belajar ilmu kebatinan, setahun 2 tahun belajar ilmu tenaga dalam, terus suka mengambil kesimpulan. Harus bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun menekuni ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan, baru bisa mengambil kesimpulan. Bahkan riset kita harus langsung mengikuti praktisi-praktisi ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam, barulah kita paham. Kalau kita hanya mengambil perbandingan saja, sehingga nanti akhirnya ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan disamakan dengan sulap, disamakan dengan hipnotis, disamakan dengan ilmu sihir, disamakan dengan ilmu hitam. Nauzubillah min zalik. Ini ilmu-ilmu seperti ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena prestasi ibadah, prestasi ketakwaan orang-orang soleh, lalu hijab tentang rahasia alam dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di buku saya menguraikan banyak tentang rahasia kehebatan wali-wali Allah. Bukunya terbit di Malaysia. Judulnya Rahasia Kehebatan Wali-Wali Allah, penerbit Pustaka Azhar. Boleh tuan-tuan sekalian membaca buku itu, bahwa saya cerita bukan hanya pandai bicara, tapi saya juga penulis buku. Sudah 23 buku saya tulis dan terbit di Malaysia di Pustaka Azhar, Pustaka Al-Hidayah, Pustaka Darul Nu'man, dan di Indonesia ada 2 buku di Studia Pers sama di Zadul Ma'ad Bandung. Hadirin yang mulia, kita supaya jangan gagal paham, maka simaklah baik-baik, dan video ini jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe, hanya lihat saja, karena saya bukan YouTuber. Salam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.